Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo, Ibu Dr. Dwi Irawati SE MSI. Yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen Ibu Endah Pri Arinisi SE MSc. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Manajemen Bapak Mahendra Galih Prasaja SEMM dan segenap dosen Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang saya hormati pembicara kajian Islam tahun 2021 Maida Safira STMT. Yang saya hormati Ketua Hima Manajemen periode 2020-2021 Deni Putra Sarjono. Yang saya hormati Ketua Panitia Kajian Islam tahun 2021 Ivana Murdiani. Yang saya hormati seluruh Panitia Kajian Islam tahun 2021 dan seluruh peserta kajian Islam yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu secara tatap muka melalui media ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nanti syafaatnya di Yaumul Kiamah nanti. Selanjutnya, perkenankan saya Hesti Vialani Agnieszka selaku pembawa acara sekaligus moderator akan menyampaikan beberapa susunan acara kajian Islam tahun 2021 dengan tema Meraih Cinta Menuju Surga dengan urutan sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars Universitas Muhammadiyah Purworejo. Acara yang keempat sambutan, sambutan yang pertama oleh Ketua Panitia Kajian Islam tahun 2021, sambutan yang kedua oleh Ketua Program Studi Manajemen yang akan diwakilkan oleh Sekretaris Program Studi Manajemen. Acara yang kelima, inti penyampaian materi oleh pembicara sekaligus tanya jawab. Acara yang keenam, pembacaan doa, dan acara yang terakhir, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bacaan yang telah dilantunkan. Mudah-mudahan acara berjalan lancar tanpa halangan apapun. Sebelum memasuki acara yang kedua, saya pribadi dan atas nama Hima Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo mengucapkan turut berduka cita atas beberapa musibah yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Mulai dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182, banjirop di Kalimantan Selatan, gempa bumi di Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Semoga saudara-saudara kita yang menjadi korban jiwa husnul khatimah dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya, serta bagi keluarga yang ditinggalkan, diberi kesabaran dan ketabahan. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Syafiq. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi
uswatun hasanatul liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al minunal ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah. Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa liman. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bacaan yang telah dilantunkan. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tersebut kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars Universitas Muhammadiyah Purworejo.
Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kajian Islam tahun 2021, Saudari Ivana Murdiani. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo,
Ibu Dr. Dwi Irawati, SEMSI. Yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen, Ibu Endah Priariningsih, SEMSC. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Manajemen, Bapak Mahendra Galih Prasaja, SEMM, dan segenap dosen Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang saya hormati pembicara kajian Islam tahun 2021, Maida Sefira, STMT. Yang saya hormati Ketua Hima Manajemen periode 2020-2021, Deni Putra Sarjono. Yang saya hormati Panitia Kajian Islam 2021, serta seluruh peserta kajian Islam yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu secara tatap muka melalui media Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita tetapkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin. Tujuan diadakan kegiatan kajian Islam dengan tema meraih cinta menuju surga adalah agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang keislaman dan memotivasi generasi muda untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat mengetahui ilmu tentang cinta dalam pandangan Islam. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bersedia untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu oleh Ketua Program Studi Manajemen yang akan diwakilkan oleh Sekretaris Program Studi Manajemen Bapak Mahendra Galih Prasaja, SEMM. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri diwadin. Salatu wassalam asra anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi Ibu Dr. Dwi Irawati, SEMSI. Yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen Ibu Endah Priariningsih, SEMM. Narasumber pada acara kajian Islam hari ini Mbak Maida Sefira, STMT, dan segenap peserta kajian Islam yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat, hidayah, inayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara daring melalui media Zoom pada acara kajian Islam dengan tema Meraih Cinta Menuju Surga, Sabtu 30 Januari tahun 2021. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, pengikutnya, insya Allah hingga akhir zaman nanti. Acara hari ini, kajian Islam Meraih Cinta Menuju Surga, acara yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen, khususnya dari Departemen Agama. Acara yang menurut saya sangat bagus, memberikan motivasi, memberikan ilmu berkaitan dengan agama, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya tentang bagaimana pandangan cinta dalam agama Islam. Harapan saya dari acara ini memberikan banyak manfaat kepada seluruh peserta dan juga peserta yang hadir pada acara hari ini bisa menerapkan dan mempraktekkan apa nanti ilmu yang disampaikan oleh narasumber. Harapannya acara ini berlangsung dengan lancar sampai akhir nanti, tidak ada kendala atau gangguan apapun. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekaligus acara kajian Islam dengan tema Meraih Cinta Menuju Surga pada hari Sabtu 30 Januari 2021 saya buka. Sekian sambutan yang
bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahendra Galih Prasaja, SEMM, atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu inti penyampaian materi oleh Kak Meida Safira, STMT, sekaligus tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sebelum memulai rangkaian acara ini, pertama-tama saya ingin tahu terlebih dahulu nih kabar teman-teman semua. Apa kabar semuanya hari ini? Insya Allah semuanya baik ya. Alhamdulillah. Insya Allah kita semua selalu ada pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan olehnya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan kajian Islam dengan tema meraih cinta menuju surga dengan beliau narasumber hebat kita, Kak Meida Safira. Sebelumnya, izinkanlah saya membacakan pembagian sesi pada acara kali ini. Yang pertama, pemaparan materi oleh beliau Kak Meida Safira berlangsung selama 60 menit. Yang kedua, tanya jawab oleh peserta berlangsung selama 15 menit. Oke, baik teman-teman. Seperti yang kita ketahui bersama, tema yang diusung pada kajian Islam kali ini yaitu meraih cinta menuju surga. Seperti yang kita ketahui bersama, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki rasa cinta terhadap sesama makhluk yang lainnya. Karena cinta adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah pada setiap makhluknya tanpa terkecuali. Dan cinta adalah sebuah fitrah yang ada pada setiap makhluk. Cinta tidak memandang apapun dan siapapun. Ia akan hinggap pada tiap-tiap makhluk dengan caranya sendiri. Islam memandang cinta sebagai salah satu wujud dari iman. Cinta dalam Islam menjadi salah satu alat untuk dapat mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta 5 komponen iman lainnya. Ketika seorang muslim tengah jatuh cinta kepada Allah, maka secara otomatis komponen iman lainnya secara perlahan turut serta atas rasa cinta yang tumbuh pada diri seorang muslim tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Hima Manajemen mengadakan kegiatan kajian Islam dengan tema meraih cinta menuju surga yang bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang keislaman dan mengembalikan manusia kepada fitrahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat memanajemen cinta sesuai pandangan Islam, tentunya bersama narasumber kita hari ini, Kak Meida Safira. Sebelumnya, saya bacakan terlebih dahulu CV dari beliau pembicara kita, Kak Meida Safira. Nama, Meida Safira STMT, tempat tanggal lahir Bandung 20 Mei 1988. Untuk kegiatan saat ini, beliau sibuk menjadi ibu rumah tangga, syuting, pembicara seminar dan talk show, duta lingkungan Prisma, Perkumpulan Remaja Islam Masjid Atin, brand ambassador Aksi Cepat Tanggap, dan duta Earth Hour Bandung 2014 sampai 2016 dan 2018. Untuk hobi Kak Meida sendiri yaitu membaca, berkebun, dan traveling. Untuk riwayat pendidikannya, yang pertama, SD Hang Tuah 10 Juanda, lulus pada tahun 2000, SMP Negeri 2 Bandung, lulus pada tahun 2003, SMA Negeri 23 Bandung, lulus pada tahun 2006, ITENAS Bandung jurusan Teknik Lingkungan, lulus pada tahun 2012, Magister Institut Teknologi Bandung, Teknik Lingkungan pada tahun 2017. Untuk prestasi akademiknya, yang pertama, mahasiswa berprestasi ITENAS Bandung jurusan Teknik Lingkungan tahun 2008. Yang kedua, mahasiswa berprestasi ITENAS Bandung jurusan Teknik Lingkungan tahun 2010. Yang ketiga, wisudawan dengan pujian atau cum laude. Untuk prestasi non-akademiknya, yang pertama, nominator pendatang baru terbaik Indonesia Movie Award tahun 2010. Yang kedua, nominator pendatang baru Favorit Indonesia Movie Award tahun 2010. Yang ketiga, pemeran pembantu terpuji sinetron Ramadan Ketika Cinta Bertasbih spesial Ramadan dalam Festival Film Bandung tahun 2011. Untuk karyanya sendiri, yang pertama,
penulis buku Hujan Safir tahun 2013, dan yang kedua founder komunitas pemberdayaan perempuan @Hujan Safir ID. Oke, baik teman-teman. Sebelum memasuki materi, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada teman-teman, apa sih alasan teman-teman untuk mengikuti kajian Islam ini? Oke, saya tunjuk ya. Kak Gilang Pangestu. Kak Gilang? Kak Gilang nggak ada ya? Coba Kak Siwi Lestari. Kak Siwi, apa sih tujuannya ikut kajian Islam ini? Ayo Kak Siwi. Ayo Kak. Kak Siwinya mana ini? Oke. Kak Sigit nih, untuk mengikuti kajian Islam tuh apa sih Kak? Ingin nambah wawasan dan ingin mengetahui apa sih cinta itu di Islam itu gimana sih, cinta itu yang baiknya gimana, kan kita juga anak muda kan, jadi kan otomatis tahu pengen cita-cita juga, tapi yang sesuai dengan Islam itu gimana. Terus untuk narasumbernya kan itu dari artis juga, aku kepo dong soal itu. Oke, terima kasih Kak Sigit. Ya, sama-sama. Sebelumnya selamat datang kepada Kak Meida Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Meida, bagaimana kabarnya Kak?
Assalamualaikum Kak Maida Safira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang kepada Kak Maida Safira. Bagaimana kabarnya Kak hari ini Kak? Alhamdulillah baik, apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah. Semua peserta di sini pasti penasaran nih Kak, kesibukan Kak Maida dalam waktu dekat ini tuh apa aja sih Kak? Banyaknya jadi ibu rumah tangga sekarang, yang lain tuh cuma side job aja, cuma occasionally kayak mungkin seminggu cuma sekali, 2 kali, tapi yang utama sih jadi ibu rumah tangga. Oke Kak, berarti untuk saat ini masih sibuk syuting atau tidak Kak? Sekarang lagi enggak ya, lagi pandemi juga. Terakhir syuting film tuh tahun kemarin, insya Allah katanya sih tayangnya akhir tahun ini mungkin ya, karena memang tidak memungkinkan untuk ditayangkan di bioskop, jadi diundur ke akhir tahun ini. Tapi memang sekarang kan juga sangat strict ya untuk kita lakuin syuting dan lain-lain, karena bisa membuat kerumunan, kemudian juga nggak bisa kontrol yang terlalu detail gitu kan, jadi memang sekarang lebih banyaknya online aja seperti ini. Oke. Untuk mengisi seminar atau talk show, tapi masih sering ya Kak? Alhamdulillah, ya masih ada secara reguler setiap minggu, mungkin seminggu sekali atau 2 kali. Oke, alhamdulillah. Untuk Safira, kabarnya bagaimana Kak? Baik? Sedang bertambah pintar, makanya saya agak telat masuk ke Zoom karena dari nggak cuma hari ini sih, dari kemarin-kemarin lagi drama ya, agak sedikit drama, mungkin mau tambah pintar. Oke, baik. Susah ditinggalnya, makanya saya tadi bilang saya agak telat soalnya susah ya, gimana ya bagi waktu, jadi senangin dulu baru bisa ke teman-teman semua. Oke, baik, Masya Allah. Baik Kak, tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita memasuki sesi yang pertama ya Kak. Ya, oke. Untuk sesi yang pertama yaitu pemaparan materi oleh Kak Maida Safira. Oke. Silakan Kak. Oke, boleh di share screen teman-teman semua? Udah dikasih belum materinya? Ya, sudah Kak, sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, shalawatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas petunjuk, bimbingan dan rahmatnya kita semua hari ini sama-sama dihadirkan di majelis ilmu ini. Insya Allah mudah-mudahan meski secara virtual kita berjumpa tidak mengurangi kebaikan dan keberkahan yang ada di dalamnya. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada teladan kita semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kebaikan juga senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau yang mendukung perjuangan beliau, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah bantu kita untuk mendapatkan syafaatnya syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Adik-adik semua saya cintai karena Allah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia dari UMP Purwokerto yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih banyak. Semoga setiap lelah kalian lillah karena Allah, insya Allah akan dibalas dengan kebaikan yang berlimpah, baik dunia maupun di akhirat, insya Allah. Juga kepada teman-teman peserta yang sudah menghadirkan waktunya, memberikan fokusnya untuk hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan acara ini menjadi salah satu wasilah kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena Allah mencintai ya pemuda-pemuda yang mencintai Allah gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita digolongkan termasuk golongan pemuda yang mencintai Allah. Salah satunya dengan menuntut ilmu yang sedang kita lakukan hari ini, insya Allah. Teman-teman semua, sebelum kita memulai, ada baiknya sambil kita menunggu teman-teman panitia ya bisa share screen-nya. Kita sama-sama beristighfar dulu 3 kali. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ridhoi pertemuan
kita hari ini. Kita diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang menjadi cahaya bagi diri kita, dan mudah-mudahan cahaya itu juga bisa kita tebarkan lagi. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari pemuda yang menebarkan kebaikan. Mari kita bersifat dulu 3 kali ya. Astagfirullahaladzim. Baik teman-teman semua, kayaknya ini salah saya pakai background dia, jadi ternyata terlalu pastel membuat pudar ya. Gak apa-apa. Oke teman-teman, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah baik Kak. Baik, kita hari ini sama-sama belajar akan cinta. Selama ini kalau kita dengar kata cinta, apa sih yang kita bayangkan? Apa hanya cinta lawan jenis dengan lawan jenis? Kadang gitu ya, kalau saya juga awalnya gitu ya, kalau ngomongin cinta, bisa ada tentang cinta, pasti pikirnya cinta terhadap lawan jenis. Tapi ternyata definisi cinta itu nggak sesempit itu gitu. Cinta itu nggak sesempit hanya sama jenis, hanya dengan lawan jenis aja, tapi cinta itu sangat luas ya. Bahkan kehadiran kita di dunia ini merupakan bentuk cintanya Allah. Allah hadirkan orang tua kita, bahkan diri kita adalah buah cinta gitu ya dari kedua orang tua kita gitu ya. Jadi cinta ini memang meliputi apa yang ada di langit dan bumi itu. Allah menciptakan langit dan bumi karena wujud cintanya gitu ya. Menyediakan segala sumber daya alam wujud cintanya. Semuanya diharapkan gitu ya, elemen-elemen tadi menjadi salah satu kendaraan kita untuk memperoleh rahmat Allah kembali. Jangan sampai malah kita menyalahgunakan elemen-elemen yang ada. Misalnya harta yang Allah berikan, kita salah gunakan, menjadikan diri kita menjadi pribadi yang tamak, serakah, jadi zolim sama orang lain, atau Allah kasih kita jabatan yang mana seharusnya jabatan itu kita gunakan untuk menebarkan kebaikan, untuk mengarahkan orang, mengingatkan orang tujuan kebaikan, malah sebaliknya kita gunakan untuk menindas orang. Jadi cinta yang ada fitrahnya adalah baik. Jadi kalau sampai ada orang yang mengatasnamakan cinta tapi dia berbuat jahat gitu ya, berarti itu bukan cinta. Seharusnya cinta itu memberikan kebaikan, rasa tenang, kedamaian gitu ya. Atau barangkali dia bilang cinta tapi itu sebenarnya disarungi gitu ya, atau diselubungi oleh hawa nafsu ya, sehingga cinta yang ada yang harusnya menjadi cinta yang bersih, yang fitrah sebagaimana Allah ciptakan langit dan bumi ini untuk kebaikan semata-mata, malah justru menjadi kontra dari apa yang Allah harapkan. Jadi kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya, di teman-teman terlalu terang juga ya? Di saya kayaknya terlalu terang. Iya nggak? Atau nggak aman? Oke deh, karena ini kita mulai ya. Jadi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta itu perasaan kasih sayang terhadap sesuatu atau orang lain. Tapi maknanya itu apa sih? Gerak jiwa seseorang, saya nggak bisa ngelihatnya, pecinta menuju dia yang dicintainya. Jadi sebenarnya fitrahnya gitu ya. Kalau kita berbicara cinta itu, cinta nggak hanya berdiri sendiri, tapi ada yang pencinta dan ada yang dicinta gitu ya. Jadi ketiga hal ini adalah menjadi menyatu dengan kata cinta itu sendiri. Jadi cinta itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Ada subjek-subjeknya, ada objeknya gitu ya. Seperti kita sebagai subjek misalnya mencintai keluarga. Oke, keluarga kita objeknya gitu ya. Yang mana kita punya perasaan cinta tersebut. Kemudian next teman-teman semua. Aman nggak sih teman-teman? Ini kayaknya saya salah pilih warna, harusnya agak lebih bold. Aman nggak di teman-teman semua? Oke, ya gini aja kali ya. Terlalu terang, kayaknya bagus yang tadi. Nggak apa-apa deh, tidak estetik juga. Oke. Kemudian nih, digelapin lagi boleh nggak, yang panitia? Jadi sebenarnya fitrah ya. Jadi kalau hidup ini selalu ada ujian, sama seperti teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, atau mengerjakan apapun selalu ada tahap ujian, iya nggak sih? Even misalnya ada jenis skripsi yang kalian nggak harus sidang, tapi kalian harus membuat makalah.
Ya, iya nggak sih? Ada kan tipe-tipe mata kuliah jurusan gitu ya. Mungkin kita nggak perlu bikin penelitian, tapi bentuknya berbentuk makalah saja, tidak ada sidangnya gitu, tanpa sidang. Tapi tetap itu sendiri adalah ujian. Kalian nggak bisa lulus kalau tidak aman nggak nih sih adik-adik semua, kok kayaknya nggak tenang gitu, aman nggak? Terkendali ya. Soalnya to be honest gitu, saya ini orang gampang terdistrak. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang tidak seharusnya itu membuat saya ke distrak gitu. Jadi stay cool, oke ya teman-teman semua, kalau aman stay cool karena itu mendistrak saya jadinya jadi blank. Mohon maaf ya, ini anaknya emang gampang terdistrak gitu, makanya kalau belajar itu harus sepi gitu, nggak bisa banyak orang. Kemudian jadi itu adalah hal yang fitrah gitu, termasuk saat kita mencintai, kita berkehidupan di dunia ini, bahkan sebelumnya ada nggak sih? Oh ini yang pertama ya, nih oke. Nih jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka dia akan menyegerakan hukuman di dunia. Jika Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, maka dia akan menahan hukuman kesalahannya sampai disempurnakannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, gitu ya, Hakim, At-Tabrani, dan Baihaqi. Jadi ada salah satu kisah nih, zaman dulu gitu ya, sudah fitrahnya gitu ya, wanita, anak-anak, harta itu diberikan keindahan. Jadi satu waktu ada wanita melewati pasar, kalau saya nggak salah, kemudian ada laki-laki yang suka banget gitu. Laki-laki ini mungkin dia tidak mampu menahan dirinya, nggak cukup hanya melihat, dia ingin menyentuh wanita tersebut. Akhirnya dia menyentuh meskipun sedikit, akhirnya wanita itu karena merasa terhina, dia kabur dan teriak gitu ya. Terus laki-laki itu setelah menyentuh, dia nggak sengaja ngadepin muka, ternyata depannya tembok, jadi mukanya nabrak tembok. Puas deh rasain gitu ya. Kalau kayak gitu makanya jangan genit banget. Nabrak tembok, akhirnya dia sadar dia salah. Terus dia langsung menghampiri Rasulullah, dia mengakui kesalahannya. Kemudian Rasulullah bilang, itulah balasan di dunia. Sesuai hadis ini langsung Allah balas kontan. Kalau Allah melihat sosok ini sebenarnya sosok yang baik, cuma karena tercampuri hawa nafsu sehingga jadi hilaf sesaat gitu. Makanya lihat-lihat ya, kalau Allah menghendaki kebaikan, Allah akan segerakan hukuman di dunia. Udah dapat dia hukuman di dunia, nabrak tembok mukanya tadi gitu ya. Ada mungkin kita sering lihat di TV-TV ya, di komedi sitkom-sitkom yang dia udah ngelihat cewek cantik, dia nggak sengaja nggak ngelihat di depannya ada tiang listrik. Akhirnya nabrak tiang listrik. Atau kejebur ke selokan. Mungkin Allah itu menghendaki kebaikan sama dia supaya memutus mata rantai matanya melihat sesuatu yang tidak boleh gitu. Nih buat yang laki-laki ya. Juga buat yang perempuan jangan salah, perempuan juga bisa ngelihat fotonya billboardnya Lee Min Ho gitu ya. Terus kalian gak sengaja nabrak atau bawa motor, ada kan di TV-TV gitu ya, atau mungkin di YouTube gitu ya, bawa motor motornya nabrak gitu ya. Ini mungkin balasan gitu ya untuk melihat sesuatu yang tidak boleh. Pandangan pertama nggak apa-apa, tapi yang kedua dan seterusnya itu udah dosa. Tapi bukan berarti kalian nggak kedip juga ya ngeliatnya gitu ya, nggak kayak gitu juga ya. Nanti mata kalian sakit. Tuh next. Ini sama juga ya tadi, kok jadi begini. Kemudian oke, maksud saya jadi gini teman-teman semua. Jadi ujian adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat 100 berapa tuh? 100 bentar ya. Bentar teman-teman semua, saya lupa nggak bawa Al-Quran saya. 155, 153, boleh ada yang baca nggak teman-teman buka Qurannya ini? Ini saya tunggu bentar ya, saya mau ambil mushaf dulu deh. Coba sambil dibuka 153, 155 sampai Kak, Al-Baqarah ayat 153. Kak Meida.
Udah dibuka? Ada yang mau baca nggak? Kenapa partinya aja? Iya Kak, ini mau dibacakan oleh Saudara Ahmad Syafiq. Oke. 153, 155. Tiga, 155. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Wabashshiris sabirin. Shadaqallahul adzim. Oke. Jadi teman-teman semua, kita lihat ya bahwa di saat kita punya masalah dalam kerangka kita mencintai, baik kita mencintai dalam mencintai keluarga kita, mencintai apapun gitu ya, Allah udah kasih solusinya. Sebenarnya solusinya adalah jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu gitu ya. Itu kemudian juga di surat ini ya, Al-Baqarah ayat 45 juga Allah sampaikan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya solusi dalam setiap permasalahan hidup nggak hanya dalam kerangka kita mencintai ya, itu adalah jadikan sabar dan sholat. Sholat ini sebenarnya bentuknya adalah berdoa ya kepada Allah. Doa ini adalah sumsum bagi kita orang-orang yang beriman gitu. Hidup kita bahkan saking pentingnya doa ini merupakan satu kerangka beribadah. Jadi teman-teman jangan merasa doa ini sesuatu yang mahal. Kalau saya berlumur dosa, kayaknya saya nggak layak buat berdoa, itu salah banget ya. Pandangan itu salah banget. Dan justru kalau kita nggak berdoa, sama seperti tubuh kita kalau nggak ada sumsumnya kayak gimana ya? Nggak ada sumsum di tulang kita, rapuh tulang kita itu gitu ya. Jadi teman-teman semua jangan pernah merasa, oh saya udah banyak berbuat salah, jadi saya kayaknya nggak layak berdosa. Justru karena itu mintalah ampun dalam berdoa kepada Allah, karena doa ini senjata kita semua. Bayangkan kalau kita ke medan pertempuran nggak pakai senjata gimana? Kita babak belur ya, babak belur hidup kita gitu. Jadi teman-teman sabar juga, sabar ini kelihatannya mudah, tapi ini menguji. Bahkan kayak tadi saya tadi pagi gitu, anak saya lagi saya sayang sama anak saya, tapi ada momen di mana itu menguji kesabaran gitu ya. Semua bertumpuk jadi satu di satu waktu gitu ya. Ya acara ini kemudian dealing sama anak saya yang lagi tantrum gitu ya, terus persiapan diri saya, terus juga nyiapin anak saya gitu, itu kan bersatu padu ya, menjadi jadi solid semua itu masalah dalam satu waktu. Gimana caranya? Berusaha sekuat tenaga menahan diri gitu ya. Dalam hati itu beristighfar banyak-banyak supaya nggak ngeluarin kata-kata yang justru jadi kontraproduktif di kemudian hari gitu ya. Karena kadang kalau kita tidak dibimbing Allah, itu hidup kita malah jadinya kontraproduktif. Yang kita inginnya kebaikan gitu ya pada aktivitas kita hari itu, karena tadi bertubuh bisa aja misuh-misuh gitu ya, bisa aja marah-marah jadinya, atau malah menghakimi anak dan lain-lain gitu. Saya biasanya kalau kayak gitu saya pergi sebentar dari anak saya, pergi dulu, saya tinggalin dulu, titipin anak saya orang lain, saya tinggalin dulu, daripada saya jadi emosi gitu ya, akhirnya malah menyakiti yang lebih dalam gitu, saya tinggalin dulu. Terus habis itu kemudian di surat ayat 55-nya itu adalah fitrah. Jadi kalau Allah uji kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, tapi sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, gitu, adik-adik semua. Jadi solusinya apapun kesulitan hidup kita, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita semua. Kemudian next. Oke, tanda-tanda cinta ya. Ini kayaknya jamak ya. Kalau kalian punya perasaan suka gitu, itu fitrah ya. Kalau kita suka sama lawan jenis itu fitrah. Justru tidak normal kalau kalian malah nggak suka gitu.
Itu adalah hal yang fitrah. Jadi jangan membunuh perasaan itu, tapi mengelola perasaan tersebut. Misal ini cinta kepada lawan jenis ya. Karena cinta sendiri menurut Ibnu Qayyim itu ada 6 level. Level yang pertama dan yang utama adalah cinta kepada Allah. Ya, kemudian kedua cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga bisa cinta kepada makhluknya, cinta kepada secara duniawi, cinta yang lebih intimate antara suami dan istri, mahabbah itu sendiri gitu ya. Kan banyak ya bahasa Arab yang mengilustrasikan tentang cinta. Mungkin teman-teman tahu kalau mahabbah itu perasaan laki-laki dan perempuan gitu ya. Tapi itu nggak bisa terjadi kalau bukan dalam ikatan yang sah. Gitu ya. Allah nggak suka kalau bukan dalam ikatan yang sah. Jadi apa? Kita ingin selalu bersama. Bahkan kita lihat orang-orang yang solih, saking cintanya kepada Allah, meluangkan waktu tidurnya di malam hari untuk bermunajat sama Allah. Sebagaimana Rasulullah senantiasa lakukan. Pada Rasulullah sudah dijamin masuk surga, tapi terus ingin selalu mengelola kebersamaan dengan baik bersama Allah gitu ya, dalam kerangka beribadah. Kemudian yang kedua, menyukai apa yang disukai. Biasanya jadi gini ya, kayak saya nih punya suami, kemudian suami saya nggak suka misalnya, suami saya suka makanan pedas ya, karena selain punya keturunan Sunda, ayah saya orang Minang. Jadi saya udah terbiasa dari kecil makan pedas. Suami saya tadinya nggak biasa makan pedas. Tapi karena saya biasa makan pedas, akhirnya suami saya sekarang jadi suka makan pedas. Ya, yang tadinya nggak suka. Nah ini kan ya salah satu gimana kita menyesuaikan terhadap apa orang yang kita cintai. Atau sebaliknya, saya orang Sunda biasa makan jengkol dan petai. Tapi suami saya nggak suka banget gitu ya. Jadi gimana? Akhirnya saya kalau bersama sama suami saya nggak makan dua hal itu gitu. Karena menghargai, ini kan bentuk mencintai ya. Dalam mencintai ada rasa menghargai, respect gitu. Kemudian yang ketiga, selalu memikirkan atau dalam konteks kita kepada Allah selalu merasa diawasi oleh Allah. Oh Allah melihat gitu ya, karena kita cinta sama Allah, kita nggak ingin menyakiti Allah, nggak ingin mendurhakai Allah, maka kita memastikan segala aktivitas kita dalam kerangka yang apa yang Allah cintai. Atau bahkan teman-teman semua yang sayang sama orang tua gitu ya, saat kalian diajak nakal sama teman, masuk keingetan orang tua saya udah berjuang keras untuk membiayai saya, kemudian menyekolahkan saya jauh-jauh, saya dikasih kosan gitu ya, saya dikasih uang pulsa, disiapkan uang pendidikan gitu ya, masa saya mau menyakiti gitu ya. Itu bentuk cinta juga teman-teman semua gitu. Atau kalian ingin selalu bersama, merasa sedih begitu berjarak sama orang tua setelah pulang kampung, misalnya kalian liburan, begitu kembali lagi agak enggan, agak berat meninggalkan orang tua. Karena apa? Karena kalian cinta sama orang tua kalian. Dan itu adalah salah satu bentuk cinta juga, cinta kepada orang tua, kepada keluarga. Atau bahkan nih sama teman-teman organisasi, mungkin kalian yang udah lekat, udah merasa solid bersama-sama, itu cinta kepada sesama manusia karena Allah. Begitu kalian dipindahin divisi yang tadinya satu, misalnya divisi komunikasi, misalnya kalian dipindahin kayak berat gitu, karena kalian udah sayang sama teman-teman satu divisi kalian, jadi berat untuk meninggalkan teman-teman yang sudah kalian bersamai selama ini gitu. Kemudian next. Nah ini gimana caranya meraih rahmat Allah, karena kita nggak akan masuk surga adik-adik semua kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Masuk surga itu bukan karena amal ibadah kita. Ada orang yang beramal ibadah tapi jatuhnya jadi riya ya. Atau bahkan ada orang yang amalnya mungkin standar gitu ya, hanya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan gitu ya, tapi dia bisa masuk surga. Kenapa gitu ya? Padahal ada orang mungkin yang sampai sholat sunnah dan lain-lain, karena barangkali niatnya nggak lurus, bukan karena Allah ya. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis gitu, ada yang bertanya, Rasulullah apabila saya sholat 5 waktu dengan baik, apakah saya masuk surga? Iya, masuk surga. Asal sholat 5 waktunya baik gitu ya, benar gitu. Fokus, khusyuk gitu. Insya Allah masuk surga. Jadi kadang kita manusia mempersulit ya. Kita mengejar sesuatu yang sunnah tapi melupakan yang wajib tadi. Jadi gimana cara mendapat rahmat Allah? Tentu untuk mendapatkan kecintaan dari orang kita cintai, pastikan apa yang kita kerjakan, kita lakukan memang yang disukai oleh zat yang kita ingin mendapatkan cintanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita pasti harus berbuat ihsan, berbuat baik dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua,
Kita harus bertakwa kepada Allah, menaati perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, kita kasih sayang terhadap makhluk Allah, nggak peduli dia satu ras atau bahkan dalam berbeda akidah pun, as long as tidak menyalahi syariat yang ada, kita tetap harus sayangnya. Jangan, karena dia beda akidah sama saya nggak mau nolong dia. Padahal apa? Kita ini diciptakan menjadi ambasador muslim untuk memberikan kebaikan untuk semua orang, semua makhluk Allah di dunia ini gitu. Gak hanya, tentu bukan dalam hal-hal yang bertabrakan dengan akidah kita gitu ya teman-teman semua. Kemudian yang keempat, kita diminta Allah sama Allah beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah. Jihad ini gak hanya medan perang ya. Medan perang adalah opsi terakhir bila action sebelumnya tidak mempan gitu. Dengan mendoakan, mengingatkan, berbuat baik, nggak mempan, tapi kita terus ditindas gitu. Oke, itu adalah medan perang. Dan kita lihat itu semua dari sejarah Rasulullah. Kemudian apalagi mendirikan sholat, menunaikan zakat, menaati Rasulullah. Karena taat kepada Allah, Rasulullah sama dengan taat kepada Allah. Adik-adik semua. Jadi kita nggak bisa, saya nggak mau ikutin Rasulullah, tapi saya pengen taat sama Allah, nggak bisa. Rasulullah membawa risalah dari Allah gitu ya, membawa tuntunan hidup. Jadi apa yang Rasulullah bawa merupakan representasi apa yang Allah inginkan dari hidup kita. Jadi kita harus taat sama Rasulullah. Kemudian berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang Allah sukai, Asmaul Husna. Kemudian membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Ini juga saya masih proses. Kemudian menaati Allah dan Rasulnya, kemudian mendengar dan memperhatikan Al-Quran dengan tenang. Kalau tadi ada teman kalian yang membaca Al-Quran ya, ayat Al-Quran dengan mendengarkan, itu adalah salah satu kendaraan kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Kemudian memperbanyak istighfar. Ini menarik sekali ya teman-teman, istighfar ini. Nggak hanya kalian baca kalau kalian berbuat dosa, tapi emang kita ini manusia itu nggak bisa lepas dari perbuatan dosa ya. Makanya seharusnya istighfar ini menjadi salah satu kebiasaan kita. Bahkan kalau teman-teman baca Al-Masurat, ya, Al-Masurat pagi itu, setiap pagi kita diminta membaca 100 kali istighfar, sebagaimana Rasulullah lakukan setiap harinya. Even Rasulullah aja yang udah dijamin masuk surga, selalu membaca istighfar 100 kali setiap harinya. Apalagi kita ya, jangan merasa aman-aman aja gitu ya. Jadi kita diminta beristighfar. Ada salah satu kisah Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad sebelum meninggal, beliau heran, beliau kenapa kok pengen banget masuk pergi ke salah satu kota tersebut, yang beliau di sana tuh sebenarnya nggak ada sanak saudara, nggak pernah ke sana, pokoknya sesuatu daerah yang asing yang belum pernah beliau kunjungi. Tapi beliau pergilah ke sana gitu ya, karena nggak punya sanak saudara di sana, akhirnya beliau mau berteduh di masjid. Ya, beliau masuk masjid, kemudian beliau beristirahat. Tapi ngeselinnya, dulu kan nggak ada Instagram ya, nggak ada sosmed atau digital platform gitu ya yang bisa menunjukkan ini Imam Ahmad gitu ya. Nggak tahu orang, kan dulu kan orang kalau tahu Imam Ahmad hanya datang ke kajiannya aja ya, datang ke kota tempat Imam Ahmad dan ikut kajiannya di sana gitu. Jadi ngeselinnya marbotnya ini datang nyamperin Imam Ahmad dan mengusir dari dalam. Nggak boleh Pak tidur di dalam gitu ya, ayo keluar gitu, nggak boleh tidur di dalam gitu. Karena mungkin ada indikasi Imam Ahmad mau beristirahat di sana. Udah di teras, udah tenang gitu ya, Imam Ahmad oke pindah deh nggak apa-apa gitu ya. Kemudian diusir lagi dari teras, nggak boleh di sini, masjid bukan tempat istirahat gitu ya. Akhirnya beliau adalah orang yang tawadu ya. Andai itu terjadi mungkin sama kita, apa yang kita lakukan, kalian nggak tahu siapa saya gitu ya, kamu nggak tahu siapa saya, tapi Imam Ahmad ini sangat tawadu sekali ya. Begitulah ya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi orang-orang besar dalam keilmuan, selalu Allah berikan rasa rendah hati dalam dirinya. Kemudian terjadilah dorong-mendorong gitu ya di halaman masjid tersebut. Nah di sebelah masjid itu ada kios tukang roti. Tukang roti lihat kasihannya bapak-bapak tua itu kok didorong-dorong, disuruh keluar gitu ya, dari gesturnya kelihatan gitu ya. Kemudian akhirnya disamperinlah Imam Ahmad ini oleh tukang roti tersebut. Pak, bagaimana kalau Bapak beristirahat saja di kios saya, ada satu ruang yang kosong, daripada Bapak tinggal di masjid dan tidak diperbolehkan tinggal di sana. Akhirnya Imam Ahmad ikutlah Bapak tukang roti tersebut. Kemudian di sela-sela membereskan dan lain-lain itu melihat aktivitas tukang roti, kan ngulenin, nyampurin adonan, dibanting-banting mungkinnya adonan, tapi Bapak itu mulutnya komat kamit, beristighfar. Kemudian ditanyalah oleh Imam Ahmad, wahai tukang roti itu, apa yang engkau dapatkan selama engkau beristighfar?
selama ini. Kemudian tukang roti itu bilang, saya alhamdulillah sudah mendapatkan semua yang ingin saya inginkan, kecuali satu. Apa itu yang belum kau dapatkan? Saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad. Oh alah, ini toh jadi alasannya kenapa kok saya pengen banget datang ke kota ini. Jadi ternyata ada doa melalui wasilah istighfar tukang roti ingin bertemu Imam Ahmad. Imam Ahmad kemudian bilang bahwa saya lah ini Imam Ahmad gitu. Oh, jadi istighfar ternyata bisa mendatangkan impian kalian adik-adik semua selain bentuk kalian merendah di hadapan Allah, karena nggak mungkin kita minta ampun kepada zat yang tidak lebih tinggi daripada kita. Bahkan kita minta maaf sama orang saat kita salah, kita minta maaf pada orang yang benar, orang yang posisinya lebih tinggi dibandingkan kita. Gitu adik-adik semua. Sekian dari saya serahkan lagi ya ke moderator, mungkin ada tanya jawab dan lain-lain. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan baik pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, sebelum masuk sesi tanya jawab, ngomong-ngomong soal karir Kak Meida sebagai public figure nih Kak, berdasarkan dengan data-data yang ada dan juga di CV, tertulis bahwa Kak Meida Safira pernah menuliskan sebuah buku yang berjudul Hujan Safir pada tahun 2013. Sebenarnya ada dua sih. Ada dua, yang satu lagi Harmoni Semesta, yang pertama Hujan Safir. Oke. Untuk buku Hujan Safir sendiri nih Kak, sebenarnya apa sih gambaran isi dari buku Hujan Safir dan apa alasan Kak Meida menamainya dengan Hujan Safir? Jadi Hujan Safir itu sebenarnya autobiografi. Buku ini sebenarnya dulu itu dibundling sama aksi kemanusiaan untuk teman-teman kita di kota Aleppo, Syria. Jadi waktu itu pembuatannya 100% royalti untuk pembangunan pabrik roti di kota Aleppo, Syria. Meskipun pada akhirnya pabrik roti itu dibom ya, tapi setidaknya saya pernah melalui Hujan Safir, alhamdulillah menorehkan gitu ya sumbangsi untuk membangun pabrik roti di sana bersama salah satu lembaga kemanusiaan di Indonesia. Kenapa sih Kak Meida bikin Hujan Safir? Apa maksudnya hujan? Karena saya suka hujan. Kemudian Safir itu adalah nickname dari nama saya Sefira. Sefira itu diambil dari nama batu safir. Jadi inginnya buku itu memberikan hujan kebaikan dan orang-orang yang membaca bisa membuat dirinya berkilau lagi gitu. Karena saya selalu percaya setiap jejak langkah seseorang menghadirkan hikmah bagi orang-orang yang ingin mencari hikmah tersebut, termasuk dari jejak kehidupan yang sudah saya lalui gitu ya. Buat teman-teman semua, kita perlu gitu membaca buku-buku orang-orang yang baik gitu, orang-orang yang menurut kalian sukses, sehingga kita punya benchmarking, memudahkan kita untuk meraih impian. Kalian misalnya pengen punya bisnis yang bagus gitu ya, teman-teman semua ingin jadi entrepreneur, lihatlah kisah perjalanan Rasulullah atau yang perempuan Khadijah, bagaimana beliau-beliau ini melakukan proses dagangnya seperti apa, sehingga kita punya ruh gitu ya dalam menjalankan impian kita tadi gitu. Termasuk mungkin ada teman-teman di sini yang pengen tahu saya kayak gimana, mungkin bisa ngelihat. Jadi hidup saya nggak semuanya instan ya, nggak ada yang instan, semuanya ada proses, sehingga saya pada posisi mendapatkan lampu sorot yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Itu karena perjuangan yang dilakukan sebelumnya, dan ini juga karena barangkali ujian Allah juga ya. Jadi ujian itu tidak hanya berbentuk kesedihan, kenikmatan juga ujian. Bahkan kita lihat ya kisah Nabi Ayub, kalau teman-teman baca, Masya Allah ya, Nabi Ayub itu ya, beliau tuh kaya raya teman-teman semua. Diuji kekayaan, biasanya orang hancur ya, iya nggak? Kadang orang lebih mudah diuji dengan kemiskinan, dia jadi lebih soleh. Tapi betapa banyak orang yang selamat. Banyak nggak orang yang selamat saat dia dikasih kedudukan? Enggak, bisa sedikit ya. Biasanya orang dikasih kenikmatan jadi lalai. Tapi berbeda dengan Nabi Ayub ini. Nabi Ayub dikasih harta banyak, dikasih anak banyak, dikasih kemewahan kedudukan yang bagus, tapi beliau tetap taat sama Allah Subhanahu Wa Taala sampai kemudian diujilah gimana nih kalau beliau dikasih kekurangan gitu. Akhirnya beliau dapat penyakit, kemudian hartanya musnah, anak-anaknya meninggal yang 10 orang tersebut gitu ya. Akhirnya kita lihat bagaimana Nabi Ayub itu merespon ujian yang datang. Ini luar biasa sih Nabi Ayub. Sebentar ya, saya kayaknya ada salah satu
catatannya yang ini luar biasa sekali gitu Nabi Ayub tuh. Jadi beliau senantiasa berpikir baik sama Allah gitu. Kita lihat bahwa di dalam sikapnya gitu Nabi Ayub ini ternyata tetap taat sama Allah ya. Tidak pernah tercetus satu kalimat pun yang berupa suudzon kepada Allah. Karena beliau sadar selama ini sudah Allah cucuri banyak nikmat, rezeki, keluarga yang banyak, keluarga yang besar yang merupakan hal yang diidam-idamkan oleh orang-orang banyak, sehingga beliau merasa oke, sekarang saya sudah waktunya diuji dengan kesempitan, dengan penyakit, kemudian padahal beliau sebelumnya mempunyai kedudukan sosial yang terhormat, kemudian dalam keadaan sehat. Kita belajar dalam kisah hidup Nabi Ayub bahwa hidup ini dinamis ya adik-adik semua. Hidup ini dinamis, kemudian kalau kalian lihat nih di surat ke-21 ini doa Nabi Ayub ini, coba kita lihat ya. Ini bisa mudah-mudahan relate buat kita semua. Surat ke-21 ayat 83. Kita lihatnya begitu rendah hatinya Nabi Ayub alaihissalam. Diuji tapi beliau jadi sosok yang luar biasa. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit padahal Engkau yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Ada nggak Nabi Ayub marah sama Allah? Enggak ya, di doa tersebut cuma bilang, ya Allah, gitu, aku tuh lagi sakit, Engkau tuh yang maha penyayang gitu. Dari semua yang penyayang. Berarti kita lihat ya, biasanya karakter seseorang itu terlihat begitu dia dapat kesulitan. Ya, atau bahkan kita lihat teman-teman kita. Teman sejati adalah dilihat saat kita dapat kesulitan kayak gimana. Nah, Nabi Ayub ini dapat kesulitan, doanya sederhana seperti itu, tidak ada menghakimi Allah. Ya, karena apa? Di dalam lapisan terdalam dirinya gitu ya, itu berisi dengan ketakwaan kepada Allah. Sehingga begitu dihentakkan dengan ujian yang bertubi-tubi, tetap keluar tuh memancar aura baiknya gitu dengan doa yang tadi. Masya Allah ya adik-adik semua. Kemudian beliau pakai doa yang tersirat. Ya, iya enggak? Ini pinter ya. Ya Allah, saya sakit nih gitu. Engkau lah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Ini kan bagaimana kemampuan komunikasi Nabi itu luar biasa ya. Enggak langsung bilang saya sakit nih ya Allah, harta saya hilang, ini lain dan lain-lain, enggak. Tapi apa beliau mengedepankan Allah, bahwa Allah ini maha penyayang. Insya Allah, Allah akan segera memberikan pertolongannya gitu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa jadikan ya cerita-cerita itu, dan itu menjadi pengalaman buat saya gitu ya dalam membuat buku Hujan Safir untuk buat teman-teman yang generasi muda. Kalian nggak perlu takut gagal gitu ya, nggak perlu takut tidak berhasil, sepanjang kegagalan tadi semata-mata untuk menjadikan diri kalian menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kemudian Oke, baik Kak. Terlepas dari tadi membahas buku Hujan Safir, sekarang kita juga ingin sedikit kepo untuk mengenai sebuah komunitas yang dibentuk oleh Kak Meida Safira, yaitu komunitas pemberdayaan perempuan ya Kak. Ya. Ya. Sebenarnya apa sih Kak kegiatan yang dilakukan di dalam komunitas tersebut? Lalu siapa saja yang menjadi bagian dari komunitas pemberdayaan perempuan? Dan sebenarnya sejak kapan komunitas ini telah berdiri Kak? Ini tuh berdirinya sekitar 2013-2014 antara waktu itu gitu. Kenapa dibentuknya gitu? Karena tadi saya bekerja sama dengan salah satu lembaga kemanusiaan, kemudian lembaga kemanusiaan bilang kenapa buku ini berlanjut gitu ya, jangan sampai berhenti hanya berupa sebuah buku. Kenapa nggak sekalian bikin komunitasnya aja? Yang mana banyak sekali gitu ya teman-teman yang akhwat gitu, teman-teman yang perempuan yang perlu ada aktualisasi untuk mengaktualisasi dirinya. Maka dibentuklah Hujan Safir. Ini range-nya itu mungkin antara habis lulus kuliah sampai usia 30-an lah ya, yang sasaran dari target dari komunitas ini. Kemudian apa aja di dalamnya? Banyak. Jadi kita biasanya selain kita bikin agenda internal, juga kita kolaborasi dengan berbagai komunitas. Karena hari ini nggak zaman kita ngerjain segala sesuatu sendiri ya. Sekarang zamannya kolaborasi gitu. Karena
saya selalu merasa gitu dengan kolaborasi semakin banyak ide, kemudian memperlengkap gitu ya, memperlengkap program yang ada gitu. Misalnya waktu itu kita kolaborasi dengan teater Islami, kemudian kita kolaborasi dengan komunitas parenting, kita kolaborasi dengan komunitas lingkungan gitu ya. Jadi atau kita kolaborasi dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia psikologi, kedokteran dan lain-lain, sehingga semakin banyak insight yang diperoleh alih-alih hanya mengandalkan kemampuan internal dari Hujan Safir sendiri. Jadi hari ini tuh memang kita harus banyak kolaborasi ya supaya lebih solid gitu ya, kebaikan yang ingin ditebar lebih solid dan lebih kokoh. Caranya gabung gimana? Cukup ikut program yang diselenggarakan. Misalnya kalian ada program, saat ini sih belum ada ya, karena banyaknya yang Hujan Safir ini sekarang sudah menikah, punya anak, jadi memang agak-agak challenge ya untuk membuat agenda, tapi mudah-mudahan segera nanti kalau ada bisa ikut, ya insya Allah sudah otomatis terdaftar menjadi membernya. Ya udah banyak yang nanya nih, Dek. Satu lagi nih, Kak. Sebuah komunitas pasti dibentuk atas dasar tujuan dan alasan tersendiri kan, Kak. Nah, tujuan dan alasan awal Kak Meida dalam membentuk komunitas pemberdayaan perempuan itu apa sih, Kak? Dan menurut Kak Meida, dampak positif apa yang saat ini telah dirasakan oleh mereka para anggota komunitas pemberdayaan perempuan dari awal terbentuknya komunitas ini, Kak? Kalau untuk apa yang mereka rasakan, saya nggak bisa jawab ya, karena itu kan subjektif ya dari setiap individu. Tapi kalau buat saya pribadi, kenapa saya pengen gabung komunitas, misal ya, pasti ada value yang saya cari ya. Nggak mungkin kita masuk komunitas, kita hanya sekedar masuk tanpa kita memahami bahwa komunitas itu punya value yang sama diri kita. Tujuannya tadi udah saya sampaikan, sebenarnya semata-mata perempuan ini kan punya 2.000 kosakata sehari ya. Sekitar 20.000 kosakata sehari, mohon maaf, yang mana itu hampir 3 kali lipat dari laki-laki, hanya 7.000. Jadi bayangkan ya, itu tuh kekuatan bisa sekaligus kelemahan. Dan kabar buruknya nih teman-teman semua, kalau 20.000 kosakata itu nggak habis dalam satu hari, itu akan berakumulasi di hari berikutnya. Ini buat yang laki-laki belajar ya. Jadi nanti kalau punya istri, dengerin aja, mungkin seharian nggak mungkin 20.000 habis sama anak, jadi mungkin hanya cerita. Kalau kalian menolak, siap-siaplah kabar buruk buat kalian di kemudian hari, istri bertambah ngomelnya. Jadi kalau istri ngomel, ya istri lagi curhat, atau ibu kalian nih, mungkin bapak kalian sibuk, jadilah pendengar yang baik. Biarkan ibu atau kakak kalian, adik kalian yang perempuan untuk menghabiskan jatah kosakatanya. Kalau enggak, besoknya bertumpuk. Misalnya hari ini cuma 4.000, ada 16.000 yang belum habis, berarti hari berikutnya jadi 20.000 tambah 16.000, 36.000 kosakata, bayangkan ya. Jadi sebenarnya itu bisa sekaligus kekuatan dan kelemahan ya, kalau tidak dibarengi dengan keimanan. Kalau dengan keimanan kita sadar itu adalah kekuatan, kita bisa mentarbiah orang-orang. Nah seperti saya nih sebenarnya ikut kajian ini untuk habiskan 20.000 kosakata, daripada saya ngomel-ngomel nggak jelas ya, daripada saya ngegibah, lebih baik saya belajar dan sebarkan kepada kalian semua. Begitu juga makanya komunitas ini dibentuk salah satunya tadi untuk mengakomodir hal tadi gitu, sehingga memastikan 20.000 kosakata tadi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Camkan itu ya buat laki-laki ya, 20.000 kosakata kalau nggak habis ditumpuk di hari berikutnya. Oke, baik Kak, terima kasih. Alhamdulillah pemaparan materi telah selesai Kak. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab langsung Kak. Sudah banyak pertanyaan ini Kak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Nita yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya adalah mahasiswa semester akhir. Bagaimana cara kita menentukan pilihan untuk menerima laki-laki yang siap melamar kita atau menunggu laki-laki yang kita suka? Terima kasih. Caranya gimana? Istiqoroh. Kalau kalian memang punya pilihan, ya istiqoroh aja gitu. Even cuma satu orang gitu ya, yang kalian suka, tapi orang itu nggak action, istiqoroh aja. Kalau memang nggak ada action ya tinggalin aja. Kalau saya sih simple as like that gitu ya. Hidup ini
harus cepat move on gitu. Kalau sekiranya satu orang tidak menghadirkan saya nih sama ke suami saya ini orangnya nggak suka nerka-nerka. Saya bukan tipe perempuan yang mau menghabiskan waktu saya menerka-nerka laki-laki ini mau ngapain sama saya gitu ya. Saya nggak suka buang-buang waktu gitu, wasting time gitu, karena hidup saya juga udah cukup ribet gitu. Saya nggak mau diribetin sama urusan laki-laki lagi. Maka saya kenapa milih suami saya, salah satunya suami saya tidak membuat saya menerka-nerka dia seperti apa. Dia mau ngapain. Itu memudahkan saya untuk mengeksekusi pilihan saya selain istiqoroh ya. Itu adalah pertimbangan yang penting buat saya karena beliau menunjukkan keseriusan dan lain-lain. Kalau laki-lakinya lempeng-lempeng baik gitu ya, mungkin saya kayak bye-bye gitu ya, saya kayak nggak respect dengan laki-laki itu. Hidup saya udah sibuk gitu, jadi saya nggak mau menyibukkan diri saya sama sesuatu yang apa, karena saya khawatir saya ini fragile ya teman-teman, rapuh. Kalau saya udah suka sama orang itu all out. Maka karena saya sadar itu kekuatan sekaligus kelemahan, maka saya memastikan rasa all out itu pada orang yang tepat. Daripada nanti saya sakit sendiri ya, susah makan dan lain-lain. Jadi itu salah satunya. Jadi kalau laki-laki yang kita suka tapi gimana ya, lewat banget gitu actionnya, itu tinggalin aja. Kalau jodoh sih nggak kemana gitu. Karena lelaki yang serius itu insya Allah akan memperjuangkan kita, itu aja. Tapi tetap dibarengi istiqoroh ya teman-teman semua. Semakin dekat sama Allah, solidkan hubungan dengan orang tua. Mudah-mudahan doa orang tua akan membantu kita menentukan pilihan mana laki-laki yang terbaik buat kita. Karena udah nikah, Maya jujur aja tuh be honest gitu. Kita kan lihat buruknya, tidurnya kayak gimana, yang kelihatannya ganteng juga. Kalau udah bareng sih ketahuan jeleknya kayak gimana. Gitu juga suami saya ngeliat saya gitu. Mungkin buat kalian oke gitu kameranya mungkin ya mungkin. Tapi suami saya ngeliat rambut saya berantakan, nggak ada make up, pucet dan lain-lain gitu. Jadi modalnya adalah iman gitu. Lagi-lagi iman. Kalau nggak ada iman kayak aduh pengen ganti versi aja gitu kayaknya ya. Tapi modalnya adalah iman. Gitu. Jadi mulai dengan keimanan, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, minta bantuan orang tua untuk mendoakan, kasih petunjuk supaya mudah-mudahan kita dicondongkan pada laki-laki yang memang serius, yang memang punya value yang sama-sama kita. Oke, baik Kak. Berarti intinya adalah istikharah dan nggak perlu menerka-nerka ya Kak ya. Kalau misal Ya capek menerka-nerka itu ya, buang-buang waktu nggak, jadi kita berandai-andai dan lain-lain. Buat yang laki-laki juga sama. Kalau yang khawatir kayak kalian ajak serius tapi kok kayaknya aras-arasan, ya udah banyak kok yang lain menunggu antri. Antriannya panjang gitu ya, yang mau dipinang, jadi nggak usah khawatir. Daripada ada laki-laki, banyak juga laki-laki yang all out ya kalau udah sayang sama perempuan gitu. Laki-laki juga punya perasaan sih, nggak semua laki-laki nggak baik gitu ya. Banyak laki-laki yang baik gitu. Cuma yang eksis mungkin yang kelihatannya nggak baik ya. Tapi yang baik itu banyak sekali gitu. Bahkan mungkin yang lebih baper tuh banyak juga laki-laki. Cuma mereka nggak terlihat di permukaan aja. Jadi lihat aja actionnya. Kalau sekiranya kok kita berdoa makin menjauh, barangkali ini pertanda Allah, bukan yang terbaik buat kita. Oke, baik Kak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Kak, dari Kak Gumelar. Apakah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebuah rasa cinta? Maksudnya gimana nih? Contohnya? Kalian gini deh adik-adik semua. Suka sama lawan jenis itu fitrah. Justru ngeri kalau kalian nggak suka. Ya, cek ya kalian ke psikiater, kenapa kok nggak suka sama lawan jenis gitu ya. Itu normal adik-adik semua gitu ya. Itu adalah fitrah gitu. Masa ujian sih? Itu adalah fitrah, kita suka gitu. Yang ujian adalah bila ternyata itu menghabiskan Kak Maida?
Sepertinya Kak Meida ada kendala di koneksi apa ya? Oke, baik, untuk teman-teman mungkin ada yang belum bertanya, bisa langsung di room chat. Nanti bisa langsung dijawab oleh beliau Kak Meida Safira. Maafin ya teman-teman semua, Oke Kak, mati. Wifi-nya tiba-tiba mati. Maafin. Oke, jadi gitu ya. Jadi kita suka sama lawan jenis adalah hal yang fitrah. Tapi kalau sekiranya lawan jenis tersebut menghabiskan waktu kita, membuat kita jadi banyak berandai-andai, barangkali bisa jadi Allah uji dengan berbagai cara supaya kita kembali ke track-nya lagi, fokus beribadah dengan baik gitu. Oke. Oke, lanjut Kak. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Kak Suryatman nih Kak. Orang Jawa bilang witing tresno jalaran saka kulino. Apakah mungkin cinta pertama terjadi langsung terhadap Allah? Bagaimana mendidik atau mengajarkan pada anak sejak dini agar cinta pertamanya yaitu cinta terhadap Allah, Kak? Oke, mencintai Allah itu perlu proses ya. Makanya kalau kalian teman-teman ikut liku gitu ya, yang pertama kan kita lakukan adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Melalui apa? Melalui ciptaannya, melalui Al-Quran, tuntunannya gitu ya. Sehingga kita nggak mungkin tiba-tiba jerek gitu ya. Tapi apa? Ada buku yang berjudul Tuhan dalam otak manusia. Sebenarnya di dalam DNA manusia itu ada part, saya belum selesai baca bukunya, tapi ada part di mana ada DNA Tuhan, Allah. Yang even seateis-ateisnya seseorang, ada momen di hidupnya mengakui Tuhan itu ada. Tapi kita suka denial. Manusia itu suka denial itu apa ya? Apa coba bahasa Indonesia denial tuh menghindari gitu ya, menghindari, menyangkal gitu ya tentang perasaan itu gitu. Oh, gak ada Tuhan itu gitu ya untuk orang ateis. Padahal sebenarnya coba bayangkan, siapa yang ciptain manusia? Terus aja pertanyaan ditanya, ujung-ujungnya pasti berakhir pada Tuhan, pada Allah. Gitu adik-adik semua. Jadi bisa aja asal apa kita mengenal Allah. Belajar mengenal Allah, mendekati Allah. Sama lah, cinta itu akan pudar seiring berjalannya waktu kalau kita termasuk dalam menikah ya. Mudahnya gitu, sederhana. Meskipun itu enggak apple to apple ya, antara kita mencintai makhluk dengan mencintai yang menciptakan kita. Tapi melihat pecintaan makhluk aja ya, kalian coba tanya sama orang tua kalian yang nikah udah belasan tahun, puluhan tahun, mungkin barangkali apa yang membuat pernikahan itu tetap ada? Karena apa? Rasa untuk mencari apa sih yang ada di pasangan kita, terus memperbarui rasa cinta itu kalau udah nggak ada, apalagi yang mau dipertahankan, ya nggak sih? Gitu ya. Meskipun cinta itu akhirnya seiring berjalannya pernikahan gitu ya, nggak hanya cinta yang menggebu-gebu gitu ya, tapi juga cinta sebagai saudara, sahabat, partner, yang akhirnya melanggengkan pernikahan itu. Tapi di dalamnya tetap dilandasi cinta karena apa? Keinginan untuk terus belajar bersama, untuk terus mengenal. Sekali kita berhenti untuk mau mengenal pasangan kita, disitulah kebosanan datang. Bosan akhirnya apa? Cari cara untuk mencintai yang lain gitu. Sama kepada Allah juga gitu, kalau kita
men-stop, memberhentikan aktivitas untuk terus mengenal Allah, kita bosan gitu. Akhirnya apa? Pilihannya dua di dunia ini, kita taat sama Allah atau kita kufur sama Allah. Nggak ada pilihan tengah-tengah, hitam dan putih aja, nggak ada abu-abu gitu. Jadi kalau kita berhenti mau mengenal Allah, ya berarti kita kembali berpaling kepada sesuatu selain Allah. Nah, di sanalah sebenarnya letak masalah itu kita hadirkan. Kemudian bagaimana cara mendidik anak? Yang pasti yang pertama bukan mengajarkannya langsung kepada Al-Quran yang saya baca ya, tapi kenalkan dulu Allah. Sehingga anak ini punya reason, strong reason, kenapa dia harus belajar Al-Quran. Kenalkan Allah dulu dari hal-hal sederhana, misalnya dia lagi main tangan, bilang bahwa ini tangannya bagus ya, jari-jarinya lengkap, ini adalah ciptaannya Allah ya, sehingga timbul rasa rasa ingin terus mengenal Allah ya. Sama ke anak saya juga gitu, saya nggak langsung ngajarin alif bata, tapi saya ajarkan dulu mengenal Allah dari kucing yang anak saya lihat, gunung, awan gitu ya, air, bahkan dirinya gitu ya, megang pipinya, hidungnya, ini ciptaan Allah nak. Terus apalagi saya nggak ngajarin Al-Quran dulu, karena itu adalah step selanjutnya. Sama kayak kita ya, kita kalau langsung belajar kalkulus, yang ada kita enak, ya enggak. Pasti kan ada stepnya, kita belajar mungkin tambah-tambah dulu, kali-kalian dulu, kurang, bagi, dan lain-lain, baru beranjak. Nah, gitu. Sama kepada anak juga gitu, kenalkan Allah terlebih dahulu, sifat-sifat Allah, nama-nama baik Allah, baru stepnya menaik gitu. Sehingga anak ini sama seperti kita semua yang sedang belajar di bangku sekolah, itu memahami hakikat kenapa dia harus mengaji, kenapa dia harus mengenal Al-Quran, kenapa dia harus beribadah sholat, kenapa dia harus berpuasa. Padahal kan puasa lapar ya, haus ya gitu ya. Kenapa dia harus sholat? Kan sholat dia harus konsisten ya kan, itu nggak mudah gitu. Jadi kenalkan Allah dulu yang memberikan segala rules di dalam hidup kita, sehingga begitu mengerjakan mudah-mudahan jadi punya rasa butuh, rasa suka mengerjakan ibadah-ibadah tadi gitu. Oke, baik Kak. Berarti sejak kecil seharusnya dikenali dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal secara sederhana agar anak memahami hakikat mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa paksaan. Ya. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Yoga Kumoro. Saat kita memiliki kecenderungan rasa dengan seseorang, bagaimana memantai rasa cinta itu tetap pada koridor yang benar? Terkadang mungkin rasa itu mendominasi, bahkan bisa saja menjadi lebih besar daripada rasa cinta kepada Allah. Treatment-treatment seperti apa yang bisa dilakukan saat kecenderungan itu muncul, mengingat kecenderungan itu juga merupakan fitrah manusia pada umumnya. Silahkan, Kak. Ya, jadi sudah saya sampaikan di awal, maka yang kita bisa lakukan, yang Rasulullah ajarkan, kalau kalian belum sanggup menikah, belum siap, berpuasa ya, untuk mengelola perasaan tersebut. Jadi kalau kita berpuasa, kita lebih hati-hati ya adik-adik semua. Jadi berpuasalah. Kemudian yang kedua, sibukkan diri dengan kebaikan. Orang-orang yang suka berandai-andai, orang-orang yang mudah sedih, yang suka bingung hidupnya, biasanya cenderung lebih termasuk kaum rebahan. Ya. Kalau kita aktif, kita sibuk setiap hari, kita nggak punya waktu untuk bersedih. Bahkan kalian pernah mungkin mendengar doa ini, gitu ya. Doa ini itu tercetus saat Rasulullah itu kan selain beliau pemimpin, beliau adalah sahabat yang baik untuk para sahabatnya. Rasulullah itu pemimpin yang patut kita contoh ya. Bahkan beliau mengenal satu persatu karakter sahabatnya. Satu waktu beliau menjumpai di luar waktu sholat Abu Umamah, sahabatnya sedang termenung dalam masjid, ngelamun. Kemudian Rasul bertanya, "Wahai Abu Umamah, apa yang kau pikirkan?" Gitu. Sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu. Kemudian Abu Umamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku sesungguhnya sedang bingung bagaimana melunasi hutang-hutangku." Kemudian Rasulullah sampaikan, "Maukah engkau ajarkan sebuah kalimat yang membuat hatimu tenang?"
Jadi doanya mungkin teman-teman udah tahu ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajli wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Apa itu artinya? Jadi artinya kita minta perlindungan Allah dari rasa bingung dan sedih. Kita minta pertolongan Allah dari rasa lemah dan malas. Kita minta pertolongan Allah dari rasa takut dan pelit. Kita minta pertolongan Allah dari lilitan hutang dan kezaliman orang-orang. Jadi dari doa tersebut kita lihat ya bahwa rasa bingung dan sedih itu berdekatan dengan rasa lemah dan malas. Jadi orang-orang yang malas cenderung hidupnya mudah bingung dan sedih. Begitu juga saat kita menginginkan lawan jenis ya, supaya kita kembali ke track-nya supaya nggak terlalu berandai-andai, sibukkan diri dengan amal baik. Pilihannya dua, kalau kita nggak disibukkan dengan amal soleh, kita akan disibukkan dengan amal yang jahat, amal yang buruk gitu. Dua aja pilihannya, maka mau yang mana? Kita sibuk dengan kebaikan atau sibuk dengan keburukan, itu aja pilihannya. Jadi sibukkan dengan yang aktivitas yang produktif, seperti kalian mengaji, ikut organisasi, berolahraga. Orang-orang yang sering berandai-andai pasti banyak rebahan, banyak di kamar aja, nggak ngerjain apa-apa. Tapi kalau orang-orang yang berolahraga, fit, salah satu bahkan di ilmu psikologi, kalau ada pasien-pasien yang depresi, diminta berolahraga. Jadi jangan lupa adik-adik, kalau supaya mampu mengelola perasaan itu ya, berolahraga, kalian bersilaturahim, mengobrol dengan orang-orang dekat kalian, keluarga, terus kalian mengerjakan sesuatu, insya Allah itu akan dengan sendirinya rasa itu terkelola lagi gitu. Selain dengan tadi berpuasa ya. Oke, baik Kak. Berarti apabila seorang muslim belum sanggup untuk menikah, maka seorang muslim tersebut bisa berpuasa dan menyibukkan diri daripada memikirkan sesuatu yang Ya. Notabene hanya Belum pasti. berandai dan belum waktunya begitu Kak. Belum pasti ya. Oke, baik. Ini lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Kak, dari Kak Septiani Wulandari. Ya. Bagaimana cara menumbuhkan cinta terhadap diri sendiri yang merupakan semangat atau motivasi dalam menjalani kehidupan, dan bagaimana cara berhusnuzon serta meningkatkan cinta kita kepada Allah ketika sedang mengalami ujian. Silakan. Oke, pertama cara mengenal diri, cara mencintai diri yang pasti yang utama mengenal diri kita. Kita nggak mungkin cinta terhadap sesuatu kalau kita nggak kenal terhadap sesuatu tersebut. Jadi kenali diri, apa kekuatan, kelemahan, apa yang diri kita butuhkan, apa yang diri kita nggak suka. Kenali itu, insya Allah dengan kita mengenal diri kita akan timbul rasa cinta terhadap diri, akan timbul rasa bangga terhadap diri, rasa menghargai diri atau istilahnya self-esteem, sehingga bisa timbul yang namanya tadi ya self-love tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya nggak suudzon kepada Allah gitu ya. Pertama dengan mengenal Allah. Kalian dengan mengenal Allah, kalian tahu bahwa Allah ini maha baik ya. Bahkan kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ibu rela ya melahirkan, mengandung 9 bulan. Kemudian berjuang mengelola rasa sakit ya saat melahirkan tuh sakit banget adik-adik semua, Masya Allah. Bahkan sampai saking sakitnya nih teman-teman semua, level derajat sakit itu kalian udah nggak sadar apa yang terjadi di sekeliling kalian. Ya, saya ingat saya ngelahirin itu gini, "Beb, lihat mataku, Beb," gitu ya. Karena mata saya udah mana-mana. Itu udah saat bukaan 10 gitu. Tapi rasa cinta Allah itu melebihi rasa cinta ibu terhadap anak. Bayangin, ibu rela nahan sakit sampai derajat kesakitan yang paling tinggi gitu ya. Tapi Allah lebih sayang lagi kepada kita daripada seorang ibu kepada anak, bayangin. Kemudian yang kedua, kita mengenal Allah melalui ciptaannya, melalui tuntunannya Al-Quran. Nggak mungkin kita bisa berprasangka baik kepada Allah kalau kita jauh dari Al-Quran. Kita membaca kehidupan orang-orang solih. Ujian itu keniscayaan hidup. Kalau nggak mau diuji di dunia, kita seperti mayit ya. Mayit itu udah tuntas di dunia. Sehingga nggak ada ujian lagi, tinggal menerima konsekuensi apa yang sudah dilakukan selama di dunia. Jadi ujian tadi adalah keniscayaan, dan ujian tadi ya demi kebaikan kita semua. Barangkali mungkin ada tindakan-tindakan kita yang membuat kita jauh dari Allah. Allah ingin mengingatkan kita untuk kembali menjadi pribadi yang lurus lagi. Kemudian
Gimana cara berkumpul dengan orang-orang yang solih, adik-adik semua. Orang-orang solih itu akan menentukan agama kalian. Jadi kalau kalian punya lingkungan yang baik, tetaplah bersama lingkungan tersebut. Sehingga kita akan semakin berhusnuzon gitu ya kepada Allah. Bahwa Allah itu selalu menginginkan kebaikan. Sesungguhnya Allah itu ingin kebaikan gitu ya. Allah ingin kita baik, kembali kepada Allah dengan baik. Makanya ada aturan Allah semata-mata untuk kebaikan. Sama seperti aturan dibuat manusia ya di lalu lintas. Kalian lihat aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan. Jadi kalau kita melanggar aturan lalu lintas yang harusnya lampu merah kita terobos, akibatnya apa? Bisa jadi kita jadi korban kecelakaan lalu lintas ya nggak, karena ada dari arah jalan yang lain ada orang yang hijau akhirnya nabrak kita. Karena apa? Karena kita nggak mematuhi aturan gitu. Padahal aturan dibuat untuk melindungi kita. Memang aturan Allah ini supaya hidup kita di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Makanya Allah kasih aturan tersebut. Jadi kalau kita nggak mau diatur, ya udah kata Allah, Allah akan gantikan dengan generasi yang lain yang lebih taat. Saya lupa di surat keberapa, pokoknya Allah berfirman seperti itu. Kalau sekiranya kamu nggak mau taat sama aku akan aku gantikan dengan generasi lain yang lebih taat gitu. Jadi teman-teman semua, tantangan hidup kita bukan seberapa pedih, seberapa bahagia kita dunia, tapi bagaimana kita merespon itu semua gitu ya. Seorang muslim itu unik ya perkaranya. Jadi kalau dikasih musibah atau ujian, dia bersabar, sabar itu baik buat dia gitu ya. Kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur, syukur itu baik buat dia. Jadi ternyata bukan masalah baik dan buruknya yang datang pada diri kita, tapi bagaimana kita merespon. Itu menentukan penilaian Allah terhadap kita. Respon pertama itulah yang menentukan penilaian Allah terhadap kita. Apakah kita bersabar saat dikasih ujian yang kita nggak suka, atau kita bersyukur nggak dikasih nikmat yang berlimpah yang kita suka. Jadi ternyata ya, ujian di dunia ini nggak hanya ujian yang buruk-buruk aja, ujian jabatan itu juga ujian. Kita masih taat nggak sama Allah? Kita menjadi pribadi yang tawadu nggak? Atau kita makin zolim, kita makin tamak, kita makin sombong. Ya sebagaimana Firaun dapatkan gitu ya, dikasih kedudukan yang tinggi bukannya dipakai buat beribadah dengan baik, malah jadi sombong, nggak hanya kepada manusia tapi kepada Tuhan yang menciptakan, sampai-sampai Firaun mengaku Tuhan gitu ya. Kita bisa lihat ya dari kisah-kisah orang-orang terdahulu, sesungguhnya mereka mengajarkan hikmah pada diri kita orang-orang pada dunia sekarang. Baik, terima Sekian kasih. dari saya. Iya. Sama-sama. Sedikit review berarti untuk mencintai diri sendiri yaitu dengan mengenali diri kita sendiri, sehingga kita dapat menghargai diri kita sendiri ya Kak, dan dengan berhusnuzon dengan Allah pun sama, kita harus mengenali Allah Subhanahu wa taala secara mendalam lagi. Baik, teman-teman, alhamdulillah rangkaian acara diskusi pada kajian Islam hari ini sudah terlaksana dengan baik. Mohon maaf untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dijawab oleh Kak Meida karena memang waktunya terbatas ya Kak. Untuk Kak Meida mungkin ada statement closing untuk semua teman-teman yang sudah mengikuti kajian Islam pada hari ini Kak. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman panitia, audiens sudah hadir hari ini. Statement-nya yaitu Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum sabit aqdamakum, wahai orang-orang beriman, dan siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Insya Allah apabila hidup kita dalam koridor ingin menolong agama Allah, akan datang pertolongan Allah. Termasuk saat kita mencintai dan mencintai kita itu semata-mata untuk menghadirkan pada agama ini gitu ya. Insya Allah akan memberikan pertolongannya, Allah akan memberikan perlindungan. Teman-teman gak usah khawatir dengan rasa sedih karena kalian tinggal gitu ya. Karena sebenarnya orang-orang yang beriman itu sebenarnya sudah dididik untuk belajar untuk melepaskan. Ya, Tuhan yang menentukan seberapa kuat kita saat menerima ujian di dunia. Insya Allah bila kita menjadi pribadi yang bertakwa, segala yang ada di dunia ini akan mudah kita lepaskan. Semata-mata apa? Supaya perjalanan kita ke akhirat nanti
tanpa membawa banyak bekal yang banyak gitu ya. Maksudnya membawa duniawi yang berat gitu. Karena kita sudah tahu bahwa di dunia ini kita sementara, yang kekal di akhirat. Mudah-mudahan acara ini termasuk salah satu kendaraan kita untuk mempersiapkan diri kita memperoleh tempat yang sebaik-baiknya di akhirat nanti, yaitu surganya Allah. Insya Allah. Amin. Baik, sebelumnya saya akan membacakan sedikit review dari penyampaian materi beliau, Kak Meida. Cinta fitrahnya adalah baik, berupa kebaikan dan kedamaian. Ujian dari Allah itu merupakan bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Allah memberikan solusi mencintai atau hal lainnya dengan sabar dan sholat. Mendapatkan rahmat Allah dengan segala hal yang dicintai olehnya, tentu dengan ikhlas tanpa ada rasa paksaan begitu. Kami mengucapkan terima kasih dulu kepada Kak Meida Sefira yang telah berkenan meluangkan banyak waktunya untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Kak Meida. Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dan antusias diskusi kita pada hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Ade Sabtu Gelar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan kesempatan waktu untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat peserta kajian Islam, sejenak kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan ilmu bermanfaat dan bisa menerapkan ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tak lupa adalah kita doakan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, semoga diberi kekuatan, kesabaran, dan ketabahan. Baik, sebelum kita memanjatkan doa, marilah kita tundukkan kepala sejenak, kosongkan pikiran, pusatkan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala agar diterima. Doa akan saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami. Dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah ya Allah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan, pintu rizki-Mu, pintu kesehatan dan pintu keselamatan. Karena Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dan saudara-saudara kami. Berilah kekuatan, kesabaran, dan ketabahan untuk saudara-saudara kami yang terkena musibah. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami selesai dari acara ini. Sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah,
thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum saya akhiri, apabila dari saya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga doa yang kita panjatkan pada kesempatan kali ini dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Semoga doa tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator dan segenap panitia berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam acara ini. Kami juga mohon maaf apabila selama berjalannya acara masih banyak kekurangan. Semoga kita dapat berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mengingatkan untuk teman-teman, jangan lupa mengisi link evaluasi yang sudah tersedia di room chat Zoom meeting. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma